Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa taala, segala puji dan syukur yang paling sempurna kita panjatkan hanya kepada Allah Jalla Jalaluh sebagai Rabb yang paling berhak untuk kita sembah dan kita ibadahi, dan kita arahkan seluruh ketaatan kita hanya kepadanya. Salawat dan salam yang selalu tersurah kepada suri tauladan kita, Nabi kita, junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya yang mulia, dan orang-orang yang selalu konsisten menghidupkan, menegakkan dan merealisasikan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan ini sampai datangnya hari pembalasan. Saudara sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita masuk kepada pembahasan al-adab indal qiyami lis-shalah. Adab, tata cara, sopan santun seseorang yang harus dilakukan ketika dia berdiri menghadap akan melaksanakan sholat kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Bagaimana adab-adab yang harus dilakukan oleh seorang muslim ketika orang tersebut berdiri menghadap kiblat untuk menunaikan sholat kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Di antara adab-adab yang diajarkan di dalam Islam ketika seseorang akan berdiri untuk menunaikan sholat, yang pertama adalah taswiyatus suhuf. Apa? Menyempurnakan shafnya, membenarkan posisi shafnya. Yang paling awal sebagai seorang laki-laki harus menempati shaf yang paling terdepan, wa ta'diluha, dan mensejajarkan bi muhadatil manakib wal aqdam. Bagaimana dia menyempurnakan shafnya, melihat ke kanan dan ke kiri agar shafnya itu tersusun rapi, kemudian mensejajarkan dengan bahu saudaranya yang ada di sebelah kanan maupun sebelah kiri, mensejajarkan kakinya, meluruskan sebelum dia bertakbir atau sebelum imam mengumandangkan takbir. Wa ta'ahadal imam wal ma'mum bidzalik, dan ini dilakukan oleh imam dan makmum. Imam jelas ketika dia berdiri akan menjadi imam untuk menunaikan sholat, mengimami para makmum, para jamaahnya sebelum memulai dan sebelum bertakbir. Dia melihat, mengomando para makmum, pasukan yang ada di belakang yang akan melaksanakan sholat, melihat apakah shafnya sudah tersusun rapi atau belum. Apabila masih ada yang belum rapi, maka diperingatkan untuk merapikan shaf, meluruskan shaf. Apabila masih ada yang kosong, maka diperintahkan untuk diisi shaf yang kosong. Dan begitu juga para makmum pun sudah siogianya untuk sadar ketika dia berdiri untuk melaksanakan sholat, merapatkan shaf, melihat bahu saudara yang ada di kanannya atau yang ada di kirinya untuk disejajarkan, kakinya disejajarkan. Baru setelah itu memulai untuk melaksanakan ibadah sholat.
Wa ta'ahada imami wal ma'mum bidzalik wa itmamis sufufil awal fal awal, dan menyempurnakan shaf awal yang paling terdepan. Jangan sampai kita masuk dalam masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, kita melihat masih ada shaf yang kosong, kemudian kita sudah membuat shaf baru. Walaupun masjidnya besar dan agak jauh, kadang orang malas karena lebih ingin mengejar ruku supaya dapat 1 rakaat, sedangkan shaf masih kosong. Maka orang yang seperti ini telah menyelisihi adab dalam melaksanakan sholat, karena dituntut seorang muslim untuk menyempurnakan shafnya. Ketika melihat ada shaf yang kosong, dikejar shaf tersebut dan diisi. Kecuali apabila dari kejauhan kita sudah melihat ada orang yang masuk dan dia lebih dekat untuk mengisi shaf yang kosong di bagian ujung masjid daripada kita, maka kita nggak apa-apa, karena kita tahu shaf itu akan terisi. Kita baru berdiri di shaf yang berikutnya. Tapi kalau kita masuk ke masjid tidak ada orang sama sekali dan kita melihat masih ada shaf yang kosong, maka yang kita isi dan kita penuhi adalah shaf yang kosong tersebut. Wasadul khalal, ya kan, dan mengisi celah-celah yang kosong dari shaf. Kadang ada orang yang mungkin karena tidak tahu atau apa, membiarkan shaf itu memiliki celah dan kosong. Apabila agak sempit, maka kita usahakan kita tempel saudara-saudara untuk menggeser sedikit dan kita masuk mengisi celah shaf yang kosong tersebut. Walin fi aidil ikhwan muslimin al-musallin, dan kita, ya kan, berlemah lembut dengan saudara-saudara kita yang sedang berdiri di dalam shaf untuk melaksanakan sholat. Artinya bukan berarti ketika kita akan merapatkan shaf kita sikut kanan ataupun kita sikut kiri, kita geser, tidak. Tapi kita berusaha untuk menerapkan adab dalam kita berdiri sholat berjamaah bersama saudara kita dengan selembut dan seindah mungkin dari perlakuan. Kalaupun kita harus menegur, kita tegur dengan teguran yang seindah mungkin, supaya akhlak ini sampai kepada mereka, supaya pelajaran Islam ini sampai kepada mereka. Dan manusia secara fitrah lebih suka untuk ditegur dengan cara yang halus dan mulia daripada sudah nyemprot-nyemprot dulu ludahnya, ya kan, moncer sana sini, baru setelah itu mereda dan sadar kalau dia telah memperingati manusia dengan cara yang salah, sehingga manusia tidak mau menerima kebenaran. Seperti Anda juga ingin diperlakukan dengan penuh budi pekerti dan akhlak yang luhur, maka kita pun bermuamalah dengan saudara kita dengan penuh pekerti dan akhlak yang luhur. Dan ingat, fa inna tafarruqas sufufi musabbabun li tafarruqil qulub. Nah ini, terpecah-pecahnya shaf, tidak rapinya shaf. Dan seperti kita lihat kalau kita pulang ke Indonesia, alhamdulillah sebagian masjid sudah menerapkan, ada sebagian masjid yang mengukur shafnya dengan sejadah yang dia miliki. Kebetulan dia orang kaya, sejadahnya lebih besar dan lebih panjang, maka dia berdiri di sejadahnya dan masih meninggalkan celah-celah yang kosong. Apabila ada saudaranya ingin merapatkan, sejadahnya digeser, nggak terima, seakan nggak mau. Kenapa kamu injak sejadah saya? Mudah-mudahan ini berangkat dari ketidaktahuan dan kebodohan orang tersebut tentang adab bagaimana ketika dia akan melaksanakan sholat berjamaah dan menyusun shaf yang sempurna. Maka dari itu, cara merapatkan shaf dengan kita melihat bahu kanan kiri dari saudara-saudara kita, dan kita lihat juga kaki dan mata kaki saudara-saudara kita yang ada di kanan maupun
maupun kiri. Dan ingat, tidak rapinya shaf adalah merupakan tanda terpecah belahnya hati umat Islam. Dan kita melihat sekarang, kenapa umat Islam terpecah belah, tidak bersatu? Karena dalam sholat pun mereka tidak bisa mempraktekkan persatuan, kerapian. Antum kalau buat SIM di Saudi di sini, mesti ada tulisan bahwasanya cara mengemudi Anda adalah merupakan tanda bagaimana masyarakat di negara tersebut berperilaku dan bersopan santun. Kalau cara mengemudinya ugal-ugalan, semau apa yang ada di otaknya, nggak perlu pakai rating kanan dan kiri, ya kan? Yang penting aku senang, aku suka, tus kata orang sini, terserah, ini negara-negaraku. Ini menunjukkan bahwasannya akhlak dan kepribadian masyarakat di negara tersebut ada yang nggak beres. Nah, begitu juga dalam sholat. Kita sudah diajarkan dalam agama kita dari segala segi dan sisi untuk menjadi manusia-manusia yang tampil berbeda. Berbeda dalam penampilan pakaiannya, berbeda dalam penampilan akhlak dan sopan santunnya, berbeda dalam penampilan bagaimana cara dia menghadapi manusia, berpenampilan bagaimana cara dia bermuamalah dengan orang lain, sampai bermuamalah dengan orang yang non-muslim. Kita semua diajarkan di dalam Islam. Oleh karena itu, terpecah belahnya shaf adalah merupakan sebab terpecahnya hati-hati kita, wa tanafuril arwah, ya kan, dan tidak bersatunya roh kita, wa mukhalafatil wujud, dan saling berbedanya kita sebagai seorang muslim. Oleh karena itu seorang muslim dituntut untuk mencontoh al-iqtida bil malaikat, untuk mencontoh para malaikat sebagaimana diberitakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud dan Nasa'i, ala tasuffuna kama tasufful malaikat. Tidaklah kalian, kata Rasulullah, membentuk dan merapikan shaf seperti para malaikat membentuk dan merapikan shaf mereka ketika mereka menghadap Rabbnya, menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa tasufful malaikah inda rabbiha? Bagaimana cara para malaikat merapikan, menyusun dan membentuk shaf-shafnya di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala? Qala yutimuna as-sufufal awwal wa yatarasaw fi shaf. Para malaikat selalu menyempurnakan shaf-shaf yang pertama. Nah, ini lihat. Selalu menyempurnakan shaf-shaf yang terdepan dan paling awal, wa yatarasawna fi shaf, dan meluruskan shaf-shaf mereka, mensejajarkan, merapikan shaf-shaf mereka. Nah, kita dituntut untuk mencontoh seperti diberitakan oleh Rasulullah SAW bagaimana para malaikat ketika membentuk, merapikan shaf-shaf mereka untuk menerima mandat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa minal adab an-nazar ila mawdi' as-sujud. Wa fil julus an-nazar ila as-sababah. Dan di antara adab di dalam sholat, ketika kita sudah berada di dalam sholat, an-nazar ila mawdi' as-sujud, pandangan kita tertuju kepada tempat sujud kita. Jangan ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Jangan pandangan kita muter-muter sana sini, atau pandangannya tetap ke depan tapi bola matanya bermain lirik kanan kiri, tidak. Tapi yang akan membantu kekhusyuan kita di dalam sholat, pandangan kita tertuju kepada tempat sujud kita, dan itu yang disunnahkan. Itu yang disunnahkan.
bahwa posisi mata kita ketika kita sudah berada di dalam sholat dan ketika kita berdiri, posisi mata kita tertuju kepada tempat sujud. Karena ini juga yang akan membantu untuk kita khusyuk di dalam sholat kita. Wafil julus, dan ketika kita duduk, an-nazar ila sabab, pandangan kita tertuju kepada jari telunjuk. Dan ini yang disunahkan ketika kita duduk, pandangan tertuju kepada jari telunjuk. Wa minal adab adamu raf'il basar ila sama, dan di antara adab ketika kita sedang melaksanakan sholat, pandangan kita jangan sampai tertuju ke langit, ke atas. Banyak kita dapati orang sholat tapi pandangannya seakan-akan dia sedang nunggu wangsit atau memikirkan sesuatu, sehingga dari awal sholat sampai akhir sholat hitungan-hitungan dagangannya sudah selesai. Lebih cepat dia hitung di dalam sholat daripada ngitungnya di luar sholat, tanpa dia tahu sama sekali dia sekarang sudah berada pada posisi rakaat keberapa di dalam sholat. Ya alhamdulillah. Wadamul iktifat bin nazar yaminan wa shimalan, dan jangan tengah-tengok dalam sholatnya seperti anak kecil. Anda sudah dewasa, sudah tua, ya kan? Rambutnya udah putih, sholatnya kok masih tengah-tengok. Usahakan tumakninah khusyuk, tidak nengok ke kanan maupun ke kiri. Fattahawun bidzalik dalil ala adami ta'zim sya'airillah wa awamir. Ketika kita tidak mentaati adab-adab ini, ketika berdiri pandangan kita ke tempat sujud, ketika kita duduk pandangan kita ke jari telunjuk, tidak mengangkat kepala kita ke langit, tidak tengok kanan dan kiri, ketika kita bisa menunaikan, melaksanakan adab-adab ini, maka ini adalah merupakan tanda bahwasanya kita sedang mengagungkan sya'airullah, tanda-tanda peribadahan kepada Allah, sedang mengagungkan kemuliaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita tidak menepati, berarti kita ini tidak sedang mengagungkan syiar-syiar kemuliaan, ketaatan peribadahan kepada Allah, wa awamirihi, dan tidak sopan terhadap perintah Allah yang harus kita tunaikan dengan secara khusyuk kepadanya. Wa adamut ta'addub, kita sedang tidak beradab dengan bimbingan, wejangan, arahan Rasulullah SAW kita yang mulia, yang memerintahkan kita untuk menunaikan adab-adab tersebut. Dan adab-adab tersebut tidak Rasulullah jelaskan kepada kita kecuali untuk kita ikuti. Itu yang pertama, dan kita mendapatkan pahala ketika kita mengikuti amalan-amalan tersebut, dan plus akan membantu keabsahan, kebenaran, dan kekhusyuan sholat kita kepada Allah. Karena banyak orang tanya, gimana caranya supaya sholat kita khusyuk? Untuk membantu sholat kita khusyuk, ikuti adab-adab yang seperti tadi dijelaskan, karena itu akan membantu kekhusyuan di dalam sholat kita. Wa adamul adab ma'a man taqif amamahu wa tunajihi jabbarus samawati wal ard, ketika kita tidak beradab, bersopan santun dengan Sang yang Maha Kuasa yang ada di hadapan kita, yang kita sedang berdiri di hadapannya, bermunajat kepada Jabbarus samawati wal ard, yang menguasai, memiliki seluruh apa yang di langit dan di bumi. Maka ini adalah merupakan tanda kita tidak memiliki sama sekali perasaan pengagungan terhadap Allah dan ibadah kepadanya. Wa minal adab al-hirs ala mayaminis sufuf, dan di antara adab kita berusaha
untuk lebih mementingkan saf kanan, bukan berarti saf kirinya juga ditinggalkan, tidak. Tapi ketika Anda masuk masjid, maka posisi kita sebagai seorang makmum yang pertama kali dikejar mana? Paling kanan, paling kiri, atau tengah sejajar dengan imam? Sejajar dengan imam. Kalau Anda adalah orang yang pertama, begitu masuk ke dalam masjid, yang pertama kali dikejar apa? Tengah. Posisi sejajar dengan imam. Orang yang datang setelahnya menyempurnakan shaf, mengisi shaf yang kosong di kanan maupun kiri. Dan kalau Anda masuk ke dalam masjid, kemudian Anda dapatkan sudah ada shaf yang terbentuk, tapi masih ada celah di sebelah kanan dan sebelah kiri, maka yang lebih utama kita pentingkan kita mengisi celah sebelah kanan dahulu. Kalau setelah sebelah kanan sudah terpenuhi dengan sempurna, kita masuk ke dalam masjid, bukan berarti kita mendirikan shaf baru, tidak, tapi kita sempurnakan celah yang ada dari shaf sebelah kiri. Ini jelas lebih utama daripada Anda membuat shaf baru. Justru ini adalah merupakan sesuatu yang bertentangan dengan sunnah. Kalau Anda ingin datang dan ingin dapat shaf kanan dan kemuliaan shaf kanan dan pahala lebih, ya datang awal. Anda berdiri di shaf awal, bagian sebelah kanan, jelas keutamaannya dan pahalanya berbeda. Wal hirs ala adam taqaddum fi shaf al-awwal, wal hirs ala taqaddum fi shaf al-awwal lirijal. Dan seorang lelaki, kalau dia adalah lelaki, lebih mementingkan untuk mengejar shaf pertama. Kali yang paling mulia, bukan masuk masjid yang pertama kali diisi adalah shaf yang paling belakang. Kebiasaan kita orang Indonesia, hatta kebiasaan ini sampai dibawa ke Saudi sini. Kita dapatkan teman-teman kita, saudara-saudara kita kalau mau sholat Jumat khususnya, begitu masuk masjid, yang pertama kali dikejar adalah pojok belakang, sebelah kiri lagi. Itu ada senderan. Kenapa cari senderan? Kalau memang Anda mau cari senderan, tidak ada alasan. Di masjid mayoritas Saudi disediakan senderan di shaf paling pertama. Datang shaf awal, duduk, ya kan? Nyender paling depan. Kalau ingin cari senderan, Bisa ngobrol. tapi kalau alasannya cari senderan di shaf belakang, ya kan? Bisa keluar dulu tanpa menunaikan dan mengindahkan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini menunjukkan kita ini tidak menghormati peribadahan kita kepada Allah. Bukan kita mengatakan Anda tidak beribadah, tidak, tapi Anda kurang penghormatan Allah dalam berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau itu kan buat orang-orang Saudi. Terus kenapa kalau orang-orang Saudi mereka lebih dulu masuk surga daripada kita? Tidak ada hak yang melarang kita untuk duduk di shaf paling depan. Yang datang belakangan, duduk belakang. Yang datang awal, dia lebih berhak untuk duduk di shaf paling depan. Oleh karena itu, kita berusaha untuk mengejar shaf awal, karena ini yang paling mulia untuk laki-laki. Lain kalau perempuan. Kalau perempuan, yang paling utama untuk dikejar adalah shaf yang paling belakang. Jadi kalau wanita masuk masjid, tempat khususnya yang pertama diisi itu dari belakang, baru ke depan. Laki-laki enggak, dari depan terus mundur ke belakang. Dan jangan sampai kita membalik. Yang kita cari keutamaannya shaf wanita, karena milik kita adalah shaf yang paling depan. Dijelaskan dalam sebuah hadis yang dibawa oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqbalu alaina biwajhi qabla an yukabbir. Ini diantara adab untuk imam juga. Rasulullah ketika jadi imam, sebelum beliau bertakbir, itu wajah beliau yang mulia menghadap ke muka para sahabatnya, ke muka para makmum.
Kemudian Rasulullah memperingatkan dan mengatakan kepada para makmumnya, kepada para sahabatnya, aqimu sufufakum wa tarasaw. Dirikanlah saf-saf kalian, artinya sempurnakanlah saf-saf kalian. Masing-masing dari person kalian para makmum mengoreksi diri masing-masing dan melihat posisinya apakah sudah mensejajarkan saf dan menyempurnakan saf atau belum. Wa tarasaw, luruskan, benarkan safnya. Fa inni arakum min wara'i dhahri, karena aku melihat ketidaksempurnaan saf kalian dari belakang punggungku. Maksudnya bukan matanya di belakang, tidak, tapi kan masjid itu kan, ya kan, saf itu kan modelnya memanjang. Kita jadi imam, otomatis bagaimanapun pandangan yang bagian sebelah sana akan kelihatan kalau tidak sempurna. Oleh karena itu Rasulullah memerintahkan untuk meluruskan safnya. Wa anhu qala, dan dari Anas bin Malik juga, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Abu Dawud, atimus shaffal awwal, sempurnakan shaf yang paling awal dan terdepan. Tsumma alladhi yalihi, kemudian sempurnakan yang berikutnya. Fa in kana naqasa falyakun fi shaffil muakhir. Apabila ada kekurangan, maka jadikanlah di shaf yang paling akhir. Karena mungkin shaf yang paling akhir cuma ada 5-6 orang seperti itu. Jangan sampai kekurangan ada shaf yang berada di paling depan. Wa min adab ada raf'il basar. Di antara adab tadi tidak mengangkat kepala, juga tidak mengangkat pandangan. Jadi kepalanya menunduk tapi pandangannya ke atas. Seperti diceritakan dalam atau diberitakan dalam sebuah hadis yang dibawa oleh Abu Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nasa'i dan Imam Ahmad, la yantahiyanna aqwamun, la yantahiyanna, akan dihabisi, dihabisi, atau ya kan paling tidak mendapatkan kemurkaan karena mereka menyelisih sunnah. La yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama' fi shalah, bagi mereka orang-orang yang selalu menegakkan, mengarahkan pandangannya ke langit ketika dia sholat. Au layak tafannallah absar, atau Allah akan mengambil, mencukil pandangan-pandangan mereka. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang sombong. Omil adab inda sholat, di antara adab di dalam sholat adalah an yataqaddamar rijal, laki-laki itu maju ke depan, summa sibyan, kemudian kalau ada anak-anak baru di belakang. Jadi yang ada di depan itu orang-orang yang tua, orang-orang yang sudah besar. Baru setelah itu kalau ada anak-anak ditaruh di belakangnya. Tapi perlu diingat juga, sopan santun kita tetap harus dijaga. Kalau kita melihat, banyak kita dapatkan di sini juga, ketika ada anak kecil yang dia masuk ke masjid dengan semangatnya ingin melaksanakan ibadah sholat dan langsung mengisi shaf yang paling depan, bukan tidak boleh, tapi kalau didampingi dengan orang tuanya nggak apa-apa. Atau kalau misalnya orang tuanya tidak ada dan kita ingin mengundurkan atau menaruh anak ini di belakang shaf, maka dengan cara yang baik, jaga perasaannya walaupun dia anak kecil. Jangan sampai dibuat dia itu benci untuk masuk dalam masjid karena perlakuan kita orang-orang yang sudah tua. Jangan sampai seperti itu. Atur dengan cara yang baik, cara yang lembut, supaya tetap kecintaan mereka terhadap masjid itu
itu tumbuh, jangan didorong-dorong, jangan dibentak-bentak. Peringati dengan cara yang halus, sehingga dia akan benci lagi masuk dalam masjid karena melihat perlakuan sebagian orang yang menyebabkan kebencian terhadap anak. Tapi tetap kita tumbuhkan dia untuk cinta kepada masjid. Jadi laki-laki di depan, kemudian anak-anak laki-laki, ya kan, summa nisa, baru di shop yang paling belakang adalah wanita. Wa yal imam ulul ahlam wal uqul. Dan diusahakan yang berada di belakang imam itu adalah orang-orang yang sudah tua, orang-orang yang istilahnya memiliki pengetahuan dalam bacaan Al-Quran, atau kalau ada orang-orang yang alim, orang-orang yang istilahnya agamanya bagus. Maksud agamanya bagus di sini, dia memiliki kelebihan karena dia adalah orang yang mendalami agama lebih, pengetahuan Al-Qurannya, tajwidnya, ada apa semua. Dan yang paling tahu tentang kitabullah dan sunnah Nabi Muhammad SAW itu diusahakan yang berada di belakang imam. Lebih utama untuk berdiri di belakang imam dan lebih utama untuk maju. Kenapa? Karena orang-orang yang seperti ini yang akan bisa untuk mengingatkan imam ketika dia lupa dalam bacaannya. Kita melihat seperti Masjidil Haram ada apa semua, yang di belakang itu adalah imam-imam lagi, orang-orang yang ahli bacaan juga. Karena ketika lupa, orang yang ahli juga yang akan mengingatkan. Atau ketika dia lalai di dalam sholatnya, bingung dalam rakaatnya, yang akan mengingatkannya juga. Atau menggantikan imam tersebut ketika batal karena sebab sesuatu lah. Tahu-tahu imamnya pingsan, yang dapat. Terus gimana? Makmumnya bubar semua. Tapi yang pandai dalam Al-Quran dan Sunnah di belakangnya, yang maju menggantikan dan melanjutkan menjadi imam untuk mengimami para makmum dalam sholatnya. Wa minal adab an yahrusa al-musallun anfusahum ala taswiyat as-sufuf. Seperti tadi telah dijelaskan, di antara adab adalah para makmum, orang-orang yang sholat itu betul-betul memperhatikan diri dan jiwa mereka untuk taswiyat as-sufuf, meluruskan shaf, wa adam ijadil faraj, dan tidak menyisakan selah-selah shaf kosong, wa taras, dan meluruskan, wa muhadatil aqabi wal manakib, dan meluruskan pundak, ya kan, pundak, bahu, ya kan? Pundak mana, bahu mana? Nah, ini pundak apa bahu? Pundak mana? Oh, pundak tadi sama ya? Makanya bahasa Indonesia kita nilainya kecil-kecil. Banyak profesor-profesor di Indonesia diwawancarai, ya kan, orang-orang pintar intelijen pada jadi profesor itu diwawancarai. Dulu pas waktu mulai perjalanan belajarnya SD, SMP, SMA-nya, yang nilainya paling kecil bahasa Indonesia. Karena dipikir udah orang Indonesia, udah ngomongnya juga orang Indonesia, ngapain lagi belajar bahasa. Tapi sekarang kita melihat pentingnya kita tahu kaidah bahasa kita sendiri. Benar. Dulu mungkin seperti saya, tapi nggak penting kan bahasa Indonesia, males, ya kan, belajar bahasa Indonesia. Tapi ketika sekarang saya dihadapkan, saya harus menerjemahkan buku, ya, ke bahasa Indonesia, atau ya kan, menerjemahkan iklan
pengumuman dakwah. Bagaimana dengan kata-kata yang singkat tapi sampai pesannya kepada orang. Baru kepayahan. Oh iya. Ini kaidahnya gimana ya, Mbak? apa? Akhirnya kita kalang kabut kembali ke editor, tanya orang gitu. Kadang kita kayak gitu. Dulu belajar bahasa Inggris males. Benar kita rasakan. Belajar bahasa Inggris males. Tapi sekarang kita perlu penting. Bukan kita mau belajar, kalau kita nggak perlu ngapain belajar bahasanya orang kafir. Tapi ternyata ada sesuatu yang penting untuk kita berdakwah. Kita di pesawat duduk di samping kita orang yang berbahasa Inggris. Kesempatan untuk dakwah kepada dia bisa. Tapi kita nggak bisa ngomong. Kita yang diajak ngomong, jawabnya pun yes no. Are you speak English? No. I'm not speaking English. Gitu loh. Kamu kok bisa ngomong? Little kan? Sedikit. You Indonesian? Yes, I'm Indonesian people. Lo tuh bisa ngomong lagi? Iya, ini tau betul apa? Kita tahu setelah itu baru pentingnya kan untuk kita berdakwah, ngajak orang kepada kebenaran. Kemudian wa isyarikul imam, dan kita membantu imam dalam meluruskan shaf. Wa minal adab ada mutakasul indal qiyam ilaiha. Jangan sampai kita bermalas-malasan ketika kita mendirikan sholat. Wa sur'atu musawat as-sufuf, dan segera meluruskan shaf, merapatkan shaf itu jangan ditunggu-tunggu. Hanya kita dapati mau merapatkan shaf yang depan kosong, ya. Ini tak, kamu senggol-senggol, kamu aja yang masuk ini aja. Ini rebutan pahala. Jangan sampai pahalanya diambil oleh orang yang lainnya. Tapi kita bersegera meluruskan. Fa inna takassul min sifatil munafiqin, karena al-kasal, bermalas-malasan dalam beribadah, itu adalah merupakan sifatnya orang-orang munafik, khususnya dalam sholat. Kalau Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman, wa idza qamu ila sholati qamu kusala, dan mereka bila berdiri mendirikan sholat maka berdiri dengan penuh rasa malas, qamu kusala, yura'unan nas, dan mereka mencari penglihatan, pandangan manusia. Gak ada yang lihat, malas-malasan diri, dan ada yang lihat langsung, bukan berdiri lagi, loncat. Jadi karena ini dilihat oleh manusia, riya ibadahnya. Wala yadhkurunallaha illa qalilan, ketika sudah mendirikan sholat tidak mengingat Allah, tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Kesadarannya beribadah kepada Allah sangat sedikit sekali. Wa minal adab, di antara adab-adab adalah an-nadhafah, kebersihan perlu diperhatikan. Kebersihan perlu diperhatikan, tithiyab, dalam baju kita khususnya. Wa izalatur raihati minal jism, dan menghilangkan bau badan. Masuk ke masjid keteknya minta ampun baunya. Udah itu, masya Allah, menerapkan sunnah, dibuka ketek yang besar-besar, yang di sampingnya kayak mau pingsan. Hanya sholatnya enggak khusyuk. Bersihkan pakaian kita, badan kita ketika kita mau sholat. Kaos kaki 2 minggu, sebulan belum dicuci, masuk masjid. Sampai udah pergi, orang yang sholat berikutnya nempel di karpet itu masih terasa baunya. Kadang kita sujud di karpet, tapi baunya kok bosok. Ini kaos kaki orang sebulan belum dicuci, masuk ke masjid. Harusnya masuk ke masjid bersih, bahkan bau minyak wangi. Bau minyak wangi diusapkan di tangannya, gitu kan. Jadi ketika sujud nempel. Orang yang setelahnya mungkin sholat atau pada sholat juga sholat dan mencium karpetnya, baunya baru nambah khusyuk, menjadikan masjid tambah wangi, bukan masjidnya malah dibuat tambah kotor baunya.
Kemudian, nah ini perlu diingat, adamul isyghalil musallin al-mujawwirin bil harakat. Jangan sampai kita menyibukkan saudara-saudara kita yang sedang sholat bersama kita dengan gerakan-gerakan kita. Sebentar kukur-kukur, sebentar benarkan topi, sebentar utak-utik ingus, sebentar lagi mainan kuku, ya kan, sebentar lagi gigit-gigit kuku, lihat jam, atau sebentar-bentar utak-utik igal, lempar kanan, lempar kiri, ya kan, tarik depan. Ambil aja lah, pas kayak gitu. Kalau matiin HP itu gimana Pak Ustaz? Matikan HP dari sebelum masuk masjid. Jangan di dalam sholat, ya kan, terus diambil, diutak-utak masuk program dulu, ya kan? Lupa itu. Dan ada program. Kalau ada program yang biasanya mencet satu, ya kan, atau mencet pagar agak lama sih, langsung tep. Langsung saya nah ini nggak apa-apa. Tapi kalau Anda nggak ada program seperti itu dalam HP-nya, terus kemudian masuk ke dalam masjid, matikan HP, pakai masuk program dulu, ya kan, setting atau gobot, kemudian tasbih, ada apa? Khususnya di Indonesia lebih sulit kita, karena Indonesia orang nggak tahu jam waktu sholat. Indonesia jarang yang Betul. HP. Betul. Kenapa? Di Indonesia jarang orang masuk nggak HP. Ataupun kalau kita masuk dalam masuk ke HP, orang itu tangting telepon. Tapi kalau orang sini kadang-kadang yang sadar, yang tahu, dia telepon, satu gak dijawab, dia lihat jam, oh mungkin masih sholat. Paham? Tapi ada juga yang udah HP-nya suaranya kayak bledek, Nyanyi lagi. yang nyetel lagu India, dangdutan, plus lagi ada juga lagu Natal lagi di setel, Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle. Ini orang nggak tahu apa? Nggak tahu. Lagu Christmas, Happy Merry Christmas, nggak tahu. Apa Ustaz? Rumahnya pinggir gereja. Abdul Ghani. Ya, jadi kemudian atau mengangkat suara di dalam sholatnya. Suara cukup dengan kita. Jangan kita menjadikan ibadah kita riya. Hanya ganggu saudara kita yang dalam sholat. Pelankan suara. Fatihahnya bacanya keras. Cukup didengar oleh kita. Jangan sampai kita mengganggu tetangga kita ketika kita sholat. Wa a'zamul adab istihdar hadzal mawqif al-'azim wal khusyu' lillahi ta'ala wa istihdar 'azamatihi wal iftiqar ilaihi wal 'ubudiyyah lahu. Dan sebesar-besar dan seagung-agung atau semulia-mulia adab ketika kita sholat adalah bagaimana kita bisa menghadirkan diri, hati, dan jiwa kita ketika kita berada pada posisi kita menghadap Allah dalam sholat. Jadi sebesar-besar adab adalah kita bisa menghadirkan diri, jiwa kita ketika kita dalam posisi sedang beribadah kepada Allah, khusyuk, ya kan? Dan kita hadirkan bagaimana kerendahan, kehinaan diri kita ketika kita berhadap, ya kan, menghadap beribadah kepada Allah sebagai orang yang hina, penuh dengan kekurangan. Kita butuh kepada Allah, kita merendahkan diri dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diantara adab adalah ketika kita sedang beribadah, ketika kita akan sholat, berada di dalam masjid, ya kan, jangan sampai kita berbicara tentang perkara-perkara dunia. Nanti
kesempatannya ada ketika keluar. Ini paling sebentar dong. Jangan bicara masalah dunia. Setelah kita mendengar iqamah sholat didirikan, kemudian kita mulai ketika iqamah didirikan, seluruh jiwa kita, hati kita terarah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Kita berdiri di antara yang maha kuasa, pemilik langit dan bumi. Seperti itu.